Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlisin wal muttaqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana hab lana minas shalihin ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Ahlan marhaban bikum fi darsil yawm. Sanwazil insyaallah sanadrus as-sarf. وصلنا في درس الخامس أو انتهينا الدرس في درس الخامس. Kita sudah menyelesaikan pelajaran kelima. Beliau insyaallah nuwasil darsana ila dars as-sadis. Qabla an nuwasil ma'aka as-su'al, sebelum kita lanjutkan, antum ada pertanyaan? Tafadhal. درسنا في درس الماضي عن الفعل المحموز. طيب إذا ليس هناك السؤال سأسألك ما هو الفعل المحموز؟ Apa itu fi'il mahmuz? Hal tastati an Ya'lul harful awal bil hamzah. Ya, harfu awali Awal wa au ya. au. Ya, atau karena nggak mungkin dia hamzahnya dua ya, nggak mungkin. Pasti salah satu. Kalau nggak di awal atau fa fi'il atau di mana? Di tengah dan di lampil, Ustaz. Di akhir ya. Itu namanya fi'il Di akhir. Kemudian darasna fil ams, kita sudah belajar bahwasannya fi'il mahmuz itu dirubah sesuai dengan fi'il salim ya, atau fi'il yang hurufnya tidak ada hamzah. Sama saja sebetulnya. Intinya sama saja. Kecuali beberapa fi'il. Yang pertama adalah kalau fi'ilnya berupa hamzah. Jadi hamzahnya ada di awal. Contohnya kata akhadha, akala, amaro. Nah, yang model begini kalau fi'il amr, kaifa nasna? Bagaimana kita membuatnya? Kaifa natasarrafu? Kalau akhadha, akala, amara ketika menjadi fi'il amr, kaifa natasarrafu? Bagaimana kita hamzahnya? Dibuang hamzahnya, Ustaz. Dihilangkan hamzahnya. Ahsan. Fa fi'ilnya hilang. Ya. Fa fi'ilnya hilang. Hamzahnya hilang. Jadi akhadha ya'khudhu harusnya adalah ukhudh. Tapi hamzahnya hilang menjadi hanya khudh saja. Akala ya'kul harusnya ukul, tapi hamzahnya hilang menjadi kul. Amara ya'muru harusnya u'mur, tapi amarnya menjadi mur saja, hamzahnya hilang. Ya. Hadza al-awwal wa tsani hinama ittasala bi hamzatin maftuhatin ya tuqlabu fa'u alifan. Jadi kalau ketemu dengan hamzah
ketemu dengan hamzah yang lain, ya. Contohnya kata akala, yakulu, kemudian ketika huruf mudhari'ahnya berganti dengan hamzah yang domirnya pastinya ana, karena hamzah itu adalah tanda bahwasannya domirnya adalah ana. Contohnya yakulu, ketika ana menjadi apa bunyinya dalam fi'il mudhari'? Akulu. Iya, harusnya akulu. Tapi ketika hamzah ketemu hamzah, maka hamzah yang kedua yang sukun itu dibadal. Tuqlabu fa'uhu alifan. Jadi fa-nya atau huruf pertamanya menjadi alif. Contohnya adalah akulu menjadi akulu. Hadza qad darasna. Ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tapi ada beberapa pengecualian, contohnya kata sa'ala. Sa'ala ini amarnya adalah is'al. Tapi boleh juga sal. Ya. Dan juga beberapa beberapa fiil, contohnya tadi ya fiil-fiil yang awalnya fiilnya hamzah, ketika amr, ya, harusnya hamzahnya hilang, mur, kul, ya, atau khul. Tapi ketika dia diawali oleh waw atau summa atau fa, maka hamzahnya kembali wa'mur, ya, wa'mur. Jadi hamzahnya muncul lagi. Hakadha. Nah, hadza qad darasna. Qabla an wasil, hal ma'aka soal? Sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan? Utara belum ada, Ustaz. Tayyib. Dan wasil ila darsis sadis. Kita lanjutkan ke pelajaran ke-6, ya. Latihannya sebetulnya masih banyak, tapi kita langsung pelajaran ke-6 biar cepat. Istami urattib. Ini tadi udah direkam, ya? Ustaz. Baik. Istami urattib, dengar dan ikuti. Al-khansa. Al-khansa. Ya, al-khansa ini adalah nama sahabiyah, ya. Min ihda as-sahabiyah. Salah seorang sahabat wanita. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Ustushhida. Ustushhida. Yustashhadu. Yustashhadu. Istishhad. Istishhad. Raqqa yarikku. Raqqa yarikku. Al-mustalahatul jadidah. Al-mustalahatul jadidah. Al-idgham. Al-idgham. Iqra. Ashatil khansa'u. Ashatil khansa'u. Fi zamanin nabi. Fi zamanin nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ada ada kesalahan baris, ya. Yang benar fi zamanil madi. Fi zamanin nabi, ya. Wa ba'da wafatihi. Wa ba'da wafatihi. Wa kana laha arba'atu abna. Wa kana laha arba'atu abna. Wa indama dhahaba jaysul muslimina. وعندما ذهب جيش المسلمين إلى القادسية. إلى القادسية لقتال الفرس. لقتال الفرس. ذهبت مع أبنائها. ذهبت مع أبنائها. الذين خرجوا للقتال جميعا. الذين خرجوا للقتال جميعا. كانت الخنساء. كانت الخنساء تحض أبناءها. تحض أبناءها على القتال. على القتال. وتقول لهم. وتقول لهم. إن طريق الجهاد. إن طريق الجهاد. يمتد إلى الجنة. يمتد إلى الجنة. وظلت تحضهم. وظلت تحضهم.
hatta dakhalu fil qital. حتى دخلوا في القتال. Ba'dal ma'rakati بعد المعركة marra ba'dul junudi bil khansa'i مر بعض الجنود بالخنساء wa akhbaruha bi annal muslimina وأخبروها بأن المسلمين qad intasaru قد انتصروا wa anna abna'aha al-arba'ah وأن أبناءها الأربعة ustushhidu. استشهدوا. Farihatil khansa'u فرحت الخنساء li'anna al-muslimina intasaru بأن المسلمين انتصروا wa hamidatillaha وحمدت الله ala istishhadi abna'iha على استشهاد أبنائها wada'at rabbaha an yajma'aha bihim ودعت ربها أن يجمعها بهم fil jannah. في الجنة. Adatil khansa'u ilal madinatil munawwarah عادت الخنساء إلى المدينة المنورة wa sami'a Umar bin al-Khattab وسمع عمر بن الخطاب radhiyallahu anhu رضي الله عنه qissataha قصتها raqqalaha فرق لها wa akramaha وأكرمها khassaha biratibin وخصها براتب min baiti malil muslimin. من بيت مال المسلمين. Nah, Masya Allah. Baik, idzan tafadhal ikra. Maka kitab. مع الكتاب أستاذ. Nah, tafadhal. الخنساء. عاشت الخنساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وكان لها 4 أبناء. وعندما ذهب جيش المسلمين إلى القادسية لقتال لقتال الفرس ذهبت مع أبنائها الذين خرجوا للقتال جميعا. كانت الخنساء تحض أبناءها على القتال وتقول لهم إن طريق الجهاد يمتد إلى الجنة، وظلت تحضهم حتى دخلوا في القتال. بعد المعركة مر بعض الجنود بالخنساء وأخبروها بأن المسلمين قد انتصروا وأن أبناءها الأربعة استشهدوا. فرحت الخنساء لأن المسلمين انتصروا وحمدت الله على استشهاد أبنائها ودعت ربها أن يجمعها بهم في الجنة. عادت الخنساء إلى المدينة المنورة وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصتها فرقها وأكرمها وخصها براتب من بيت مال المسلمين. Baik, ahsanta, Masya Allah. Barakallah fiqh ya Syekh. Wa zadakum ilman wa fahman. Allahumma amin. Baik. Al-khamsa ismu min ihdas sahabah.
adalah nama salah seorang sahabiyah, ya, Sahabiyah. bukan sahabat. Kalau sahabat itu laki-laki. Kalau perempuan sahabiyah. Sahabiyah. Jamaknya sahabiyat. Ya. Baik. Kalimat al-jadidah, kosakata baru. Ustushhida yustashhadu. Ini adalah bentuk majhul, ya. Artinya terbunuh, ya, atau disyahidkan. Intinya mati syahid gitu, ya. Menjadi syahid, ya. Nah, menjadi syahid. Jadi ini bacanya adalah ustushhida yustashhadu. Harusnya apa? Istashhada yastashhidu. Nah, tapi kalau istashhada yastashhidu, ya, itu maknanya berbeda. Tapi kalau ustushhida yustashhadu itu menjadi majhul. Artinya disyahidkan. Ya. Tapi kalau istashhada menjadikan syahid, ya. Istahadallahu as-sahabah, ya. Allah menjadikan para sahabat itu yang orang-orang yang mati syahid. Tapi kalau ustushhida disyahidkan, ya. Bentuk majhulnya atau kalimat pasif, ya. Istishhad ini masdar, menjadi syahid. Baik. Raqqa yariku. Mana raqqa yariku? Mengasihani, ya. Atau merasa iba gitu, ya. Atau apalagi, ya? Ya, merasa kasihan, ya. Merasa kasihan. Baik. Sanadrus insyaallah al-mustalahatul jadidah, kita akan mempelajari istilah baru yaitu al-idgham. Mana idgham? Paham mana idgham? Idgham itu memasukkan apa? Ya, idgham ini asalnya idkhal, ya. Idgham itu maksudnya adalah idkhal. Idgham ini fi'il madhinya apa? Idgham ini kan masdar, ya. Fi'il madhinya apa? Roma. Bukan. Nah, Bukan. Islam, idgham. Salam. Dagoma. Bukan. Ini rubai, ya. Adghama. Adghama yudghimu idghaman. Aslama yuslimu Islam, ya. Akhraja yukhriju ikhraj. Apalagi akhlasa yukhrisu ikhlas. Nah, itu. Jadi yang rubai, ya, yang awalnya hamzah, maka ketika masdar dia diawali hamzah juga cuma baris kasar. Nah, jadi idghama artinya apa? Idkhal. Nah, mana idkhal? Adkhala yudkhilu, apa artinya? Masuk. Bukan. Kalau dakhala yadkhulu masuk, tapi kalau idkhala asal katanya adkhala yudkhilu, apa artinya? Memasukkan. Memasukkan, ya. Masukkan apa? Masukkan huruf ke dalam huruf yang lain. Nah, ini kan rokko. Ini rokko ini asal katanya apa? Rokoko, gitu, ya. Asalnya rokoko, tapi karena ada huruf dua yang sama, maka dalam orang Arab biasa menggabungkan huruf tersebut. Jadi bunyinya apa? Rokko, gitu, ya. Jadi kalau ain fi'il dan lam fi'ilnya sama, maka ain fi'il dan lam fi'il huruf kedua dan ketiganya digabungkan atau diidghamkan. Nah, atau dimasukkan, digabungkan. Nah, itu disebut dengan idgham. Wadah? Wadah, Ustaz. Iya. Kadang-kadang hurufnya nggak sama. Kalau sama itu namanya istilahnya idgham mutamatsilain atau idgham mislain. Sama hurufnya. Ada hurufnya yang berbeda, tapi makhrajnya sama. Contohnya adalah apa yang hurufnya berbeda tapi makhrajnya sama, apa? Ta dan dal. Ya. Ta dan dal itu sama makhrajnya. Ya. Tarful lisan, ya.
Nah, tarful lisan ma'a apa namanya? Usulus sanayal ulia. Sama tempatnya. Cuma bedanya apa? Ta dengan dal itu bedanya apa? Ta dengan dal. Makhrajnya kan sama, bedanya apa? Ta itu ada hamas, Ustaz. Nah, ta itu hamas. Kalau dal? Yang apa ya? Dal itu Oh, jamid. bukan, jahar. Ya, jahar itu Jahar. artinya jelas ya. Terdengar dengan jelas. Kalau ta itu hamas. Ketika sukun dia ada udara ya, jariyatun nafs. Udara yang mengalir. Tapi kalau dal ya, dia yasuddun nafs. Nafas itu tertahan. Ad ya, ad. Tapi kalau ta ad nah, ada nafasnya mengalir. Nah, itu bedanya antara dal dengan ta. Nah, satu makhraj itu juga diidghamkan biasanya orang Arab. Namanya idgham apa namanya? Idgham Qaribain. ya mutaqaribain ya. Nah, jadi idghamnya sama, makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Contoh lain adalah qaf dengan kaf. Apa kalau ta dan dal itu contohnya apa? Di surat Al-Ma'un ya. Wala ana 'abidum Abadtum. ma'abadtum atau ma'abadtum? Ma'abadtum. Ya, ma'abadtum. Ya, pakai tak ya langsung. Itu namanya idgham. Satu lagi ada idgham mutajanisain. Nah, nanti maknanya nanti perbedaan ketiganya ini idgham mislain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, itu kita lihat nanti di pelajaran tajwid. Perbedaan secara ususnya apa ya supaya tidak salah. Wadih. Insyaallah, Ustaz. Tapi yang dimaksud di sini adalah idgham apa? Yang dimaksud di sini idgham idgham mislain atau mutama silain. Jadi menggabungkan dua huruf yang sama. Itu namanya idgham. Nah, ini istilah lainnya adalah mudha'af ya. Mudha'af itu digandakan hurufnya. Dha'af. Wallahu yudha'ifu Mayyasha. Iya, Allah masih menggandakan lagi. Ya, digandakan. Jadi kalau huruf yang ganda bahasa Inggrisnya twin ya. Nah, twin benar ya? Benar ya? Nah. Ya, antum bahasa Inggris lebih paham kali ya. Nah, jadi Ustaz. nah, itu namanya idgham. Untuk menjelaskan idgham. Jadi idgham itu jangan berpikirnya kita itu ya. Kadang-kadang beberapa peserta saya jelaskan. Idgham kadang-kadang berpikirnya apa? Berpikirnya mereka kayak itu ya, kayak idgham bil gunnah, idgham bila gunnah, dikiranya idgham itu saja. Ya, padahal idgham itu ketika dua huruf digabungkan, maka dia menjadi idgham, ya. Baik. Ba'da zalik mubasharatan ila al-qira'ah. Tafaddal. Ta'ti bit tarjamah. Ashatul khansa'u fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma mana asya? Asya itu hidup, Ustaz. Hidup, ya. Hidup, ya. Kalau orang yang hidup apa? Nah, Ustaz. Orang yang hidup? Isim fa'ilnya apa? Asya isim fa'ilnya apa? Aish. Kalau perempuan Aisyah. Nah, itu ya. Soma, orang yang berpuasa? Shaim. Qoma? Qaim. Nama? Naim. Asya? Aish, ya. Aishun. Aish. Kalau laki-laki, kalau perempuan? Aisyah. Aisyah. Sama. Shaim kalau laki-laki, kalau perempuan? Shaimah.
Qa'imah. Baik. Ashatul khansa fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma mana hazil ibarah? Khansa hidup pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khansa, al-khansa ini adalah hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dia hidupnya zaman Nabi berarti apa, Bin? Berarti beliau seorang sahabiah. Ya, beliau seorang sahabiah. Walaupun hidup sendiri nggak bisa jadi jaminan, ya, tapi beliau disepakati oleh para ulama beliau adalah seorang sahabiah. Karena kalau hidup sejaman dengan Nabi, kalau nggak pernah ketemu, apa istilahnya? Kayak siapa itu? Yang Ethiopia, Najasyi, ya. Atau juga yang apa? Uwais, ya. Uwais Al-Qarni. Nah, itu disebut dengan apa? Mereka hidup sejaman dengan Rasul tapi nggak pernah bertemu. Itu disebut dengan al-mukhadram. Ya. Istilahnya al-mukhadram. Jadi kalau yang hidup sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi itu namanya as-sahabah. Kalau perempuan sahabiah. Wa ba'da wafatihi. Jadi beliau hidup zaman Nabi wa ba'da wafatihi dan juga sesudah wafatnya. Setelah wafatnya. Wafatnya siapa? Setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana laha arba'atu abna. Dan dia dia mempunyai 4 anak, Ustaz. Dia mempunyai 4 anak. Nah, ini perhatikan kata arba'ah ya. Dengan kata abna. Bagaimana cara bacanya itu? Arba'atu abna'in. Ya. Arba'atu abna'in. Nah, ini kita belum sampai angka-angka ya, nanti di buku berikutnya ada angka-angka. Kalau bendanya itu berupa muzakkar ya, maka bilangannya panas kebalikan. Tapi umpamanya antum punya anak perempuan berapa? 1, Ustaz. Oh, 1. Kalau perempuan 1 tetap ya sifatnya sama. Apa? Bintun wahidatun. Wahidah. Nah, kalau 1 anak laki-laki waladun ibnun wahid. Ibnun wahid. Tapi kalau umpamanya antum punya 3 anak perempuan atau 4 anak perempuan, maka bilangannya gimana? Arba'atu banatin. Ya. Nah, kalau perempuan nggak pakai ta, kebalikannya. Oh, arba'u banatin. Ya, arba'u banatin. Kelihatan tulisannya ya? Nah, Ustaz. Ini aneh itu, nulisnya pakai tangan aja. Soalnya kalau kursor nggak kebaca kan. Nah, gitu ya. Arba'u banatin. Bentuknya idofah. Nah, jadi kalau bilangan ini bentuknya idofah. Jadi bendanya dhammah kalau dia keduduk. Karena di sini kan wakana lahu arba'atu, berarti kedudukan sebagai apa? Sebagai ismu kana mutaakhir, terakhir ya. Nah, ismu kana muakhkhar ya. Asalnya wakana arba'atu banatin laha, harusnya begitu ya. Banatin ini mudhafun ilaih. Sama arba'atu abna harusnya ya. Arba'atu abna'in. Ini juga mudhafun ilaih. Seperti itu ya. Sekarang umpamanya antum punya 5 kitab. Gimana bahasa Arabnya? Li atau indi punya 5 kitab. Apa bahasa Arabnya? Khams. 5 kitab. Khamsatu kitabin. Khamsatu kitabin. Nah, perhatikan abna. Oh, jamak ya, Ustaz. Iya, dijamakkan. Berarti khamsatu kutubin. Ahsan. Khamsatu kutubin. Ya. Sekarang umpamanya antum punya 6
6 mobil. Allahumma amin. Allahumma amin. Antum punya 6 mobil. Kira-kira gimana bahasa Arabnya? Sadisatu sayyaratin. Hah? Gitu, Ustaz. 6 apa bahasa Arabnya 6? Sitatu. Sittatu. Sitatu sayyaratin. Ahsan. Sittatu sayyaratin. Nah, begitu ya. Jadi bilangan itu untuk bilangan satuan itu kebalikannya. Kalau bendanya muzakkar, bilangannya muannas. Bendanya muannas, bilangannya muzakkar. Fahim ta akhdadi? Ahlan marhaban ya akhdadi. Ya, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Kifal hal? Alhamdulillah, khair, Ustaz. Fahim ta maza syarahtu? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Kita bersihkan dulu. Ini sebetulnya belum ya, tapi sebagai itu aja pengantar. Baik. Istamir ya Ibrahim. Wa indama zahaba jaysul muslimina ila al-Qadisiyah lil qitalil fursh. Mana indama? Ketika. Hinama, indama itu sama mana. Zahaba jaysul muslimina. Tentara muslimin pergi. Ya, pergi kemana? Ke Qadisiyah. Qadisiyah apa sih? Ya, perang Qadisiyah. Ya. Qadisiyah itu nama suatu tempat ya. Qadisiyah. Perang Qadisiyah. Ketika pasukan muslimin pergi mana? Perang Qadisiyah. Ya, ketika kaum muslimin pergi ke Qadisiyah, ya, liqitalil furs, untuk memerangi Furs apa ya, Ustaz? Furs itu Persia. Persia. Jadi dulu ada dua imperium yang besar. Yang pertama adalah Ar-Rum, ya, yang beragama Nasrani. Yang kedua Persia. Persia, yang hari ini tanahnya adalah Iran dan Irak, ya. Nah, itu adalah daerah Persia. Nah. Jadi kaum muslimin pergi ke Qadisiyah. Jadi Qadisiyah ini adalah daerah di Iran, ya. Liqitalil furs. Yang di situ adalah kekuasaan orang-orang Persia. Zahabat ma abna'iha alladzina kharaju lil qitali jami'an. Mana? Dia pergi bersama dia Al-Khansa ya, Ustaz? Ya, Al-Khansa tadi pergi ma abna'iha. Bersama anak-anaknya alladzina kharaju, mereka pergi kharaju. Ya, mereka pergi nggak apa-apa. Mereka pergi atau keluar lil qital untuk memerangi, untuk berperang semuanya. Ya, mereka pergi semuanya untuk berperang, ya. Baik. Kanatil khansa'u tahuddu abna'aha 'alal qital. Taib akhdadi tafadhal. Baik, Tan. Kanatil khansa'u, ada khansa tuh ya? Ya, khansa ketika itu ya, tahuddu. Tahuddu Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin wala, menghalangi tadi. Bukan. Hadda yahuddu. Mana hadda yahuddu? Kalau situ kan wala tidak, ya. Wala yahuddu 'ala, tahuddu itu menghimbau, menganjurkan, apa ya? Menganjurkan, ya. Atau bukan, kalau menganjurkan itu ya. Enaknya itu ya, memerintahkan gitu ya. Nah, memerintahkan. Tapi artinya dasarnya sebetulnya adalah menganjurkan. Tapi tepatnya di sini diterjemahkan memerintahkan, amaro ya. Jadi
Khadda yahuddu artinya amaro, memerintah. Memerintah. Abna'aha. Abna'aha, anak-anaknya. Ya, alal qitali. Lal qitali, untuk perang. Ala di sini maksudnya lil qital, ya, untuk berperang. Wa taqulu lahum. Qulu lahum, dan berkata pada mereka. Siapa yang berkata? Al-Khonsa, ya, dia berkata kepada mereka, anak-anaknya. Inna tariqal jihad yamtaddu ilal jannah. Inna tariqal jihad, sesungguhnya jalan jihad yamtaddu, ke surga. Ya, yamtaddu artinya qala yatilu. Berkata. Bukan, qala memanjang. Atau sesungguhnya jalan jihad memanjang ke surga. Membentang sampai ke surga. Membentang sampai ke surga. Iya. Wa dhallat tahudduhum hatta dakhalu qital. Wa dhallat tahudduhum, memerintah. Dhallat di sini apa? Istimrar, terus ya. Dan terus menyarankan memerintah hatta dakhalu, sampai masuk. Memerintah siapa? Anak-anaknya tadi kan. Hatta sampai dakhalu, masuk fil qital, dalam peperangan. Ya, sampai mereka masuk ke peperangan. Jadi selama perjalanan itu dia terus ya mempengaruhi anak-anaknya gitu ya. Menganjurkan kepada anaknya untuk terus berperang ya. Memotivasi gitu ya. Sampai anak-anaknya sudah berada di medan perang. Jadi dia ngikutin gitu ya. Nah, ngikutin ngapain tadi? Untuk memberi semangat kepada anak-anak. Ba'dal ma'rokati, setelah ma'rokati, sampan harb atau ghazwah. Perang. Setelah terjadinya peperangan, marro. Setelah terjadinya perang, marro, melihat sudah. Bukan. Kalau melihat ro'a yaro. Kalau marro ya murur. Memerintah. Marro ya muru artinya bukan. Kalau amaro memerintah. Marro itu lewat. Berlalu. Ba'dul junud. Lewat junudi, sebagian pasukan bil khonsa, dengan khonsa. Nah, di sini bi maksudnya adalah ala ya. Maksudnya sebagian pasukan melewati atau melalui di depan khonsa ya. Wa akhbaruha, dan mengabarkan khonsa. Siapa yang mengabarkan? Tadi al-junud, dari mana pasukan lewat. Junud? Akhbaruha. Ya. Akhbaruha, dan pasukan-pasukan tadi mengabarkan al-khonsa. Yang mengabarkan kepada khonsa. Kenapa antum sebutkan fa'ilnya adalah pasukan-pasukan? Akhbaru. Apa itu? Ada waw. Ahsan. Ada wawul jamaah. Namanya wawul jamaah. Akhbaruha. Cuma di sini karena dia di setelahnya ada domir, wawnya tidak dikasih alif. Tapi kalau domirnya nggak ada, dikasih alif. Akhbaru gitu ya. Jadi pasukan mengabarkan kepada khonsa bi annal muslimina qad intasaru. Bi annal muslimina, bahwasanya muslim qad intasaru, telah menang. Wa anna abna'aha arba'ah, dan sesungguhnya anak-anaknya yang 4 Ustuhidu, telah syahid. Ya, terbunuh syahid. Terbunuh syahid. Menjadi syahid. Ya. Baik, ahsan, masya Allah, barakallahu fiik. Antum insyaallah dengan seperti itu, kayaknya sudah mampu ikut kuliah syariah. Ya. Amin, insyaallah. Amin. Tinggal semangat aja. Nah. Insyaallah. Baik, siapa lagi nih? Ma'ana, Yaum? Gusnan, marhaban. Ya, Ustaz. Kifal hal? Alhamdulillah, Ustaz. Sehat. Baik. Istamir. Farihatil khansa'u li'annal muslimina intasaru. Farihat, mana farihat? Farihat. Farihat artinya
senang atau Bahagia. bahagia. Siapa yang bahagia? Apa sih? Al-Khansa, ya. Khansa. Khansa ini adalah seorang sahabat, ya, sahabiah, sahabat wanita. Si Khansa tadi mendengar kabar itu dia bahagia. Kenapa bahagia? Li'annal muslimina. Ya, senang. Li apa arti li? Li bagi Ustaz. Li karena ya atau Li ya, karena untuk bisa juga. Li'annal muslimin untuk atau Untuk bagi orang-orang muslimin. karena orang-orang muslimin intasoru. Suruh apa tadi? Apa tadi? Intasoru apa? Menang ya Ustaz. Menang. Ya, menang ya. Wahamidat Allah. Asalnya hamidat. Mana hamidat? Oke, dan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Sel apa puji Ustaz, segala puji Ustaz. Siapa yang memuji hamidat? Medan. Al-Khan? Medan Allah khansa. Kita memuji siapa? Allah. Allah. Ucapannya apa kalau memuji Allah? Alhamdulillah. Ya, dia memuji Allah. Alhamdulillah. Alas, ya tadi kan dikabarkan wa annal abna'ahal arba'ah ustushidu. Semua anaknya empat-empatnya terbunuh mati syahid. Dia memuji Allah. Alas tishhadi abna'iha. Atas istishhadi. Atas kesahitan atau anaknya. Jadi dia kaum muslimin menang, dia gembira, anak-anaknya syahid, dia senang ya memuji Allah. Insya Allah ya seorang ibu ini ya melahirkan para syuhada ya. Bukan karena anaknya selamat dia senang, bukan. Justru dia senang ketika anaknya terbunuh di medan perang. Wada'at rabbaha an yajma'aha bihim fil jannah. Da'at doa. Doa ya. Berdoa. Siapa yang berdoa? Berdoa si siapa tadi si Hansa ya. Berdoa rabbaha. Rabbaha kepada Tuhannya. Pada Tuhannya. An yajma'aha, jama'a yajma'u. Sesungguhnya apa itu yajma'aha? Yajma'ah, jama'. Mana jama'? Jama'. Apa jama' apa? Jama' yajma'u mengumpulkannya bihim. Bihim fil jannah. Bihim mana bihim? Dengannya. Dengan mereka di surga. Itu siapa? Anaknya tadi Ustaz. Anaknya fil jannah di dalam surga. Nah, jadi dia memuji Allah, alhamdulillah anak-anak saya syahid, kemudian dia berdoa, ya Allah kumpulkanlah aku bersama anak-anakku di dalam surga. Ya. Baik. Tapi ini dalam jihad ya. Nah, jangan habis ini kita suruh anak kita pergi itu ya. Jihad yang enggak jelas gitu ya. Nah, itu adalah harus dilandasi oleh perintah Amirul Mukminin ya. Pemimpin negara. Nah, itu baru namanya jihad. Baik, adatil khansa ila al-Madinatil Munawwarah, akh Ibrahim. Aina akh Ibrahim? Nah, Ustaz. Baik. Adatil khansa ila al-Madinatil Munawwarah. Ada ya'udu raja. Kembali. Siapa yang kembali? Khansa kembali ke kota Madinah. Iya, jadi Al-Madinah Al-Munawwarah ini adalah nama kota Madinah. Yang asalnya namanya Yathrib, kemudian diganti oleh Rasulullah menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Munawwarah itu artinya yang disinari, ya, atau yang bercahaya, ya. Jadi setelah anak-anaknya terbunuh di medan perang Qadisiyah, dia kembali ke Madinah. Nah, kemudian wasamiya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qissataha. Dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mendengar kisahnya. San wa khassaha bi ratibin min wa mana tadi? Ya, faraqalaha. Faraqala. Maka raqqa yarikku tadi apa? Merasa kasihan, Ustaz. Merasa kasihan, merasa iba, ya.
Waraqqalaha, merasa kepada merasa iba kepadanya. ya, merasa iba, tapi betul dia nggak sedih sebenarnya, tapi Umar merasa iba. Kenapa? Dia hidup sendiri sebatang kara ya, anak-anaknya meninggal semua. Nah, jadi Umar merasa iba. Wa akramaha, akrama yukrim, ikram. Dan ingin memuliakan ya, Ustaz. Ya, Umar akramaha, Umar memuliakan, Memuliakannya. wa khassaha, khusus. Wa khassaha, Wa khassaha biratibin, dan memberikan secara khusus kepadanya rotib. Mana rotib? Rotib itu bulanan ya. Nah, jadi kalau mau kita kerja, kam rotib, berapa gajinya gitu ya. Nah, gaji bulan itu bahasa Arabnya rotib, rotib bulanan ya. Itu namanya rotib. Min baiti malil muslimin, dari Baitul Mal kaum muslimin. Jadi Umar bin Khattab mengkhususkan beliau al-khansa itu dengan rotib, gaji bulanan dari Baitul Mal. Baitul Mal itu semacam itulah ya, bulog ya, tempat harta atau apa bahasanya kalau itu, apa namanya, kalau tempat apa makanan itu, kalau padi ditaruh di satu tempat namanya apa itu kalau kita di kampung kita? Lumbung. Lumbung padi. ya, lumbung ya. Intinya di situ tempat persediaan makanan. Hakaza ikhwan, paham tuh ya ikhwan? Insyaallah. Baik, tafaddal iqra marratan tsaniyah akhdadi minal awal al-khansa. Hal jihadi itu ada. Iqra minal awal al-khansa. Al-khansa. Jadi antum bacanya dari awal. Al-idgham. Apa tadi? Yang mana tadi? Al-idgham. Ya. Enggak, atas, paling atas. Nah, ini judulnya baca. Al-khansa'u. Al-khansa'u. Nah, kemudian antum lanjut kemari. Silakan. Asyatul khansa'u. Asyatil khansa'u fi zimanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da wafati. Ziman ya, fi zamanin Nabi. Fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da wafatihi wa kana laha arba'atu abna wa indama zahaba jaisul muslimina ila al-Qadisiyah liqitalil Furs zahabat ma'a abnaiha alladzina kharaju lil qitali jami'an. Kanatil khansa'u tahuddu abna'aha 'alal qitali wa taqulu lahum inna tariqal jihadi yamtaddu ilal jannah wa zallat tahudduhum hatta dakhalu fil qital. Yakfika, masyaallah, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Istamir akh Gusnan wa ba'da al-ma'rakah. Fadl akh Gusnan, istamir qira'ah. Ya, Ustaz. Wa ba'da al-ma'rakati marra ba'dul junudi. Wah, mana tadi? Ada. Oh, ba'da. Ya, Ustaz. Dari ba'dal ya, Ustaz. Nah. Ba'dal ma'rakati marra ba'du al-junudi bil khansa'i wa akhbaruha bi annal muslimina qadin tasaru wa anna abna'aha arba'atas tushhidu farihatil khansa li annal musliminan tasaru wa hamidatillaha alas tishadi abnaiha wa da'at rabbaha an yajma'aha bihim fil jannah. Masyaallah. Istamir. Adatil
khansa'u ilal madinati munawwarah wa sami'a umur ibnul Umar. Wasami'a Umar bin ibnul Khattab radhiyallahu anhu qisataha faraqalaha wa akramaha wa khassaha wa khassaha. wa khassaha biratibin min baiti malil muslimin. Masya Allah ya Akh Gusnan. Qira'atuka jayyidah. Bacaan antum sudah bagus ya. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Tayyib. Wal yawm insyaallah nuwasil ila darsil jadid. Kita akan belajar pelajaran baru. Namanya adalah tasriful fi'lil mudha'af tsulati. Ikutin. Tasriful fi'lil mudha'af tsulati. Tasriful fi'lil mudha'af salasi. Nah, ini bacanya bukan salasi tapi sulasi. Kita ulangi ya, ikutin. Tasriful fi'lil mudha'af tsulasi. Baik. Ma makna hadhil ibarah? Tasrif artinya perubahan. Al-fi'lil mudha'af, perubahan fi'il mudha'af. Ya, atau fi'lil idgham ats-tsulasi. Yang 3 huruf. Ya, jadi fi'il yang 3 huruf. Ada fi'ilnya yang 3 huruf itu disebut dengan al-fi'lul mudha'af. Qabla an nuwasil. Sebelum kita lanjutkan, as'alukum. Ma makna al-fi'lul mudha'af? Apa itu fi'lul mudha'af? Man yubayyin lana? Apa itu fi'lul mudha'af? Gusnan, arafta? Mudha'af, fi'il mudha'af. Tadi? Ilmu. Arafta? Ma makna fi'lul mudha'af? Tadi? Mudha'af. Fi'il mudha'af sulasi. Kata kerja yang 3 tadi ya? Ya, sulasi 3. Mudha'af, mana mudha'af? Mudha'af. Akh Ibrahim, arafta al-fi'l al-mudha'af? Salah satu huruf aslinya diulang, Ustaz. Jadi ada huruf yang double. Yang mudha'af itu double. Apa yang double? Apa yang double? Huruf kedua dan ketiga. Yaitu huruf kedua dan ketiganya double itu disebut dengan al-fi'lul mudha'af. Jadi kemarin kita sudah belajar sebelumnya. Fi'il itu kan ada 2 jenisnya. Yang pertama al-fi'lus sahih, yang kedua al-fi'lul Mu'tal. Fi'lul sahih jenisnya juga ada 3. Kemarin kita sudah belajar sebelumnya al-fi'lul mahmuz. Itu fi'lul sahih. Fi'il yang tidak ada huruf ilatnya, enggak ada alif, enggak ada waw, enggak ada iya. Tapi ada hamzahnya. Itu namanya al-fi'lul mahmuz. Nah, hari ini kita belajar jenis fi'il sahih yang kedua. Apa jenisnya yang kedua? Namanya al-fi'lul mudha'af. Nah, ya, al-fi'lul mudha'af. Jenis fi'il sahih yang ketiga apa? As-salim. Al-fi'lus salim. Kalau salim itu nggak ada yang bertasdid dan nggak ada hamzahnya. Itu salim. Itu nggak usah kita bahas lagi karena udah jelas. Perubahannya udah jelas. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabuna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Nah, itu udah jelas fi'il salim. Tapi untuk fi'il mahmuz dan mudha'af itu perubahannya, ya, tasrifnya kadangkala ada perbedaan dengan fi'il salim. Kayak kemarin ketika kita membahas fi'il mahmuz, ketika fi'il amr harusnya daraba yadribu. Fi'il amrnya apa, ikhwan? Yudrib. Ada alifnya ya. Terus contoh lain, dakhala yadkhulu. Amrnya apa? Udkhul. Nah, tapi kalau umpamanya akhadha ya'khudhu, Gusnan, amrnya apa? Akhadha ya'khudhu. Ukhruj, yes. Akhadha ya'khudhu? Ukhruj, ya. Bukan.
Akhadha ya'khudhu. Ya'khuzu. Akhaza. Kalau akhraja bukan. Kharaja yakhruju. Ukhruj. Ini Sekarang akhadha ya'khudhu. Ustaz yang Buat tajir saya. Aneh itu ya. Tulis dulu ya. Biar jelas. Kalau dakhala yadkhulu. Ini kan dakhala fi'il madhi, yadkhulu fi'il mudhari. sorry, amarnya apa? Udkhul. Udkhul. Sekarang akhadha Akhaza. ya khudhu. Tajir salah ya. Ini salah ya. Akhadha ya khudhu. Amarnya apa? Akhadha ya khudhu, amarnya apa? Khudh ya. Bisa dilihat di tangan berikut. Akhadha ya khudhu. Khudh. Hamzahnya hilang. Kenapa seperti itu? Karena dia fi'il mahmuz ya. Nah, nanti bisa dilihat di tayangan. Hamzahnya kan nggak ada ya, Ustaz ya? Hamzahnya jadi hilang. Untuk lebih pahamnya tentang fi'il mahmuz, silakan lihat pelajaran sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang fi'il mudha'af. Contohnya, perhatikan ya. Al-jumlah. Ikutin. Kanatil khansa'u tahuddu abna'aha 'alal qital. Kanatil khansa'u tahussu abna'aha 'alal qital. Tahuddu. Iya. Tahuddu ini fi'il apa? Tahuddu fi'il apa, ikhwan? Fi'il mudhari. Madhinya apa? Madhinya ini. Khaddat. Ya, khaddat. Tapi kalau yahuddu, khaddo. Tahuddu, khaddat. Jadi kalau fi'il mudhari, huruf mudhara'ahnya di depan. Tapi kalau fi'il amr, tata anisnya di belakang. Fi'il amr. Fi'il madhi, tata anisnya di belakang. Nah, ini mudhari'nya adalah tahuddu. Terus syarhu itu penjelasan. Fi'lun mudha'af sulasi maftuhul fa fil madhi matmumul fa fil mudhari. Jadi hadda yahuddu ini adalah fi'il mudha'af sulasi yang ketika fi'il mudhari ketika fi'il madhi ya fa-nya maftuh. Maftuh itu berbaris fathah ya. Fa-nya mana? Haddat, fa-nya mana, ikhwan? Fa fi'ilnya mana? Ha ya, huruf pertama ya. Huruf pertama. Ya. Ketika dia berubah menjadi fi'il mudhari, maka ha-nya tadi barisnya jadi apa? Tahuddu, ha-nya jadi apa? Dhammah. Nah, ini jenis yang pertama. Jadi fi'il mudha'af yang ketika fi'il madhi, sebelumnya kan kalau fi'il sulasi yang salim, ikhwan, yang berubah-ubah itu barisnya apa, ikhwan? Namanya fa'ala yaf'alu. Berarti fa'ala yaf'alu itu ainnya fathah, yaf'alu ainnya fathah. Tapi umpamanya fa'ala yaf'ulu, baris apa yang berubah di situ? Fa'ala ainnya fathah, yaf'ulu ainnya dhammah. Kalau umpamanya jalasa yajlisu, nanti kan ain fiilnya huruf tengahnya. Jalasa huruf tengahnya apa? Jalasa huruf tengahnya apa ya? Lam. Yajlisu huruf tengahnya apa? Li ya, baris kasri.
Nah, itu. Kasrah. Jadi biasanya fi'il salim itu yang berubah barisnya itu adalah apanya? Ain fi'il. Ain fi'ilnya. Tapi untuk fi'il mudha'af ketika perubahan dari fi'il madhi dan ke mudhari yang berubah barisnya itu adalah fa fi'ilnya. Fi'il. Jadi ya, haddat. Coba kita itu ya, supaya lebih jelas. Aneh buka dulu Word-nya ya. Kayaknya nanti antum bingung ya. Tahuddu. Coba mana ya? Tazir soya. Stop dulu papan tulis, kasih ya. Ini papan tulisnya Iwan ya. Dulu kan kita belajar ya. Perubahan dari fi'il madhi ke mudhari itu ada berapa jenis Iwan yang sudah kita pelajari dulu? Ada yang namanya fathu fathin atau fathatani. Ani. Artinya dua-duanya baris ain fi'ilnya Fathah. baris fathah. Fa'ala gitu ya. Mudhari'nya apa? Yaf'alu. Yaf'alu gitu ya. Terus ada fa'ala juga sama madinya, tapi mudhari'nya apa? Yaf'ulu. Ada fa'ala. Ini tadi itu ya kecoret nggak apa-apa. Ada juga fa'ala yaf'ilu gitu ya. Ailu. Nah, ini ya. Ini kan yang terus satu lagi ada fa'ila gitu ya. Fa'ila yaf'alu. Mari. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu ada. Terus nanti ada dhammah. Karuma azuma ya, fa'ula yaf'ulu ya. 6 lah. Ini 2, ini 3, ini 1. Ada 6 ya. Nah, ini kalau umpamanya ini namanya fi'lus salim, al-fi'lus salim. Jadi yang berubah-ubah itu adalah ainnya. Nah, ini fi'lus salim yang berubah-ubah itu ain. Tapi kalau fi'lul mudha'af, ini bagaimana cara membersihkannya? Atau kita ganti aja itunya. Mana baliknya ya? Kita hapus dulu ya. Kita hapus papan tulisnya dulu. Kelihatan papan tulisnya kawan ya? Kelihatan Ustaz. Nah. Tapi kalau umpamanya fi'il mudha'af, maka yang berubah itu adalah mana ya? Masih gitu ya. Fi'il mudha'af yang berubah itu adalah fa fi'ilnya tadi ya, hadda khuddu. Yahuddu. Sekarang hadda. Mana fa fi'ilnya? Hadda yahuddu. Hadda fa fi'il mana ikhwan? Huruf pertama. Ini polanya apa? Fa'ala ya. Polanya fa'ala. Jadi huruf pertama namanya fa fi'il, huruf kedua namanya ain fi'il, huruf ketiga namanya lam fi'il. Hadda fa fi'ilnya mana? Huruf pertama. Ain fi'ilnya dhad. Lam fi'ilnya dhad juga.
Nah, Hud juga. yahuddu. Ya ini apa? Huruf mudhari'. Dorona. Huruf mudhari'. Dorona. Kemudian fa fi'il. Ya. Fiil. Ain fi'ilnya dot. Lam fi'ilnya dot juga, ya. Nah, ini ketika mudha'af yang berubah itu bukan ain fi'ilnya, tapi yang berubah adalah fa fi'il. Tapi intinya nanti dicontoh lah ya. Dicontoh insyaallah. Ya nggak perlu antum nggak perlu pusing ya. Ini bagaimana cara menyudahin masih ada ininya. Keluarnya kemana nih? Oh ya, ini. Ini hapus. Oh, nggak ada itunya ya? Oh, ini close. Ini benar. Oke. Gitu ikhwan ya. Intinya yang perlu aneh sampaikan di sini ke antum adalah untuk fi'il. Kenapa fi'il mudha'af, fi'il mahmus itu dikecualikan? Karena dia berbeda dengan fi'il salim ketika perubahan tasrifnya. Ya, berubah. Ya. Yang harusnya yang berubah itu adalah ain fi'ilnya, ketika mudha'af yang berubah itu adalah fa fi'ilnya. Jadi kalau hadda yahuddu itu istilahnya dalam perubahan madhi ke mudhari itu disebut dengan apa? Fathu dhammin. Fathu dhammin. Fi'lul mudha'af sulasi, fi'il mudha'af sulasi maftuhul fa, yaitu fa-nya berbaris fathah fil madhi. Fa-nya berbaris atas ketika dalam fi'il madhi. Madmumul fa, fa-nya berbaris dhammah di dalam fi'il mudhari. Nah, itu yang pertama ikhwan ya. Baik, contoh yang kedua, istami wa raddid, dengar dan ikut. Raqa Umaru li qissatil khansa'i. Kita ulangi, raqa Umaru li qissatil khansa'i. Aina fi'lul madhi ya ikhwan? Mana fi'il madhinya? Raqa. Terus bagaimana merubah fi'il madhi ini ke dalam fi'il mudhari? Perubahannya adalah raqa yariku. Perhatikan ikhwan, tadi di awal raqa ini fi'il madhinya berbaris fathah fa-nya, huruf pertamanya berbaris fathah. Tapi ketika dia dalam fi'il mudhari, fa fi'ilnya berbaris kasrah. Jadi raqa yariku. Ini adalah jenis yang kedua, yaitu fi'lun mudha'af, fi'il mudha'af as-sulasi yang 3 huruf, maftuhul fa fil madhi. Ketika dia dalam fi'il madhi, fa-nya berbaris fathah atau baris atas. Maksurul fa fil mudhari. Ketika dia dalam fi'il mudhari, dia fa fi'ilnya huruf pertamanya berbaris kasroh. Raqa yariku, bukan raqa yaruku atau raqa yarokku, tapi raqa yariku. Nah, ini jenis yang kedua. Kalau fi'il salimnya apa? Model seperti ini. Jalasa yajlisu. Ya. Tapi ini hadda yahuddu, dakhala yadkhulu. Nah, jenis model gitu. Cuma bedanya adalah kalau dakhala yadkhulu yang berubah itu ainnya. Kalau raqa yariku yang berubah jalasa yajlisu yang berubah itu ainnya. Tapi untuk fi'il mudha'af yang berubah adalah fa fi'ilnya. Paham tuh kan? Insyaallah paham. Alhamdulillah. Insyaallah paham itu. Yang penting ya paham juga ya. Pelan-pelan. Baik, yang ketiga jenisnya. Ikutin. Zallatil khansa'u tahuddu abna'aha 'alal qitali. Nah, di jumlah ini kawan kita menemukan fi'il mudha'af. Kenapa fi'il disebut dengan fi'il mudha'af? Karena huruf kedua dan ketiganya kan zalla ya.
Zo huruf pertama, fa fi'il. Terus huruf ain fi'ilnya mana? Ain fi'ilnya lam. Terus lam fi'ilnya mana? Huruf ketiga lam juga. Maka karena huruf kedua dan ketiganya sama ditasdid. Zolla. Kenapa pakai ta? Karena perempuan. Zollat. Ya, perempuan. Ya, pakai ta. Senantiasa artinya. Zollat ini ketika dalam fi'il madhi. Ketika mudhari tazallu. Ah, perhatikan ikhwan. Zallat tazallu. Perhatikan fa fi'ilnya huruf pertamanya. Ketika madhi huruf pertamanya baris fathah. Ketika mudhari fa fi'ilnya atau huruf pertamanya, ta ini bukan dihitung huruf fi'il karena ta ini mudharaah, huruf mudharaah. Huruf yang pertamanya adalah setelah ta. Fa fi'ilnya setelah ta. Ini juga baris fathah. Ini kalau dalam fi'il salim, fi'il yang tidak bertasdid, ini jenisnya adalah contohnya fatahayaf, yaftahu. Nah, cuma bedanya adalah kalau zallat, tazallu, yang barisnya tetap itu adalah huruf pertamanya atau fa fi'ilnya. Tapi kalau fatahayaftahu, yang diperhatikan itu adalah huruf tengahnya, ain fi'ilnya. Ya, fataha, ta-nya baris fathah. Yaftahu, ta-nya juga baris fathah. Jadi syarahnya adalah fi'lun mudha'afun sulasi, fi'il mudha'af sulasi yang 3 huruf, fi'il yang bertasdid 3 huruf, maftuhul ain fil madhi. Ketika dalam fi'il madhinya maftuhul fa fil madhi. Fa-nya berbaris fathah atau berbaris atas. Huruf pertamanya berbaris fathah. Tapi ketika fi'il mudhari maftuhul fa'i fil mudhari. Ketika fi'il mudhari juga dia fa fi'ilnya atau huruf pertamanya tetap berbaris fathah. Hakadha ikhwan. Ya. Seperti itu. Jadi jenisnya ada 3. Yang fa fi'ilnya untuk fi'il madhi semua fa fi'ilnya baris fathah. Ya, haddat, raqqa, zalla. Tapi ketika fi'il mudhari ada 3 bentuk. Ada yang dhammah, hadda yahuddu, ada yang kasrah garis bawah, raqqa yariku, ada yang tetap fathah, zalla yazallu. Hakadha ikhwan. Yang terakhir adalah imtadda, yamtaddu. Yamtaddu ini fi'il mudhari, madhinya adalah imtadda. Imtadda ini jenis fi'il apa, ikhwan? 5. Sulasi, rubai, humasi atau sudasi? Humasi, Ustaz. Humasi. Kenapa humasi? 5 huruf, Ustaz. Ya, pertama alif, mim, ta, dalnya 2. 2. Polanya apa ini kira-kira? Polanya apa? Allah. Polanya apa? If'alla. Lah, Al. polanya apa kira-kira? Bukan if'alla ya? Apa? Ustaz. Apa kira-kira polanya, ikhwan? Huruf tambahannya apa di sini? Huruf tambahannya? Huruf tambahannya alif. Yang kedua? Hah? Yang kedua apa? Ta, ya? Nah, kalau huruf tambahannya ta, berarti apa polanya asalnya? Ifta'ala. Ahsan, ya. Jadi imtadda ini aslinya adalah polanya adalah ifta'ala, ya. Ini polanya, ikhwan. Polanya, ikhwan. Ifta'ala, ya, polanya ini. Ya. Berarti alif dan ta ini huruf tambahan. Alif dan ta huruf tambahan. Berarti huruf aslinya apa ini, ikhwan? Imtadda ini huruf aslinya apa? Madda. Madda. Ya, asalnya adalah madda. Nah, ketika fi'il madhi imtadda, fi'il mudhari yamtaddu. Ini juga fi'lul mudha'af, tapi fi'lul mudha'af bukan sulasi. Fi'il mudha'af apa, ikhwan, kalau bukan sulasi? Ghairu sulasi atau
mazid ya, ada Mazid. tambahan huruf. Tambahannya apa? Alif dan ta. Yang mazid itu kan selain sulasi ya, rubai, khumasi atau sudasi. Nah, di sini adalah khumasi karena 5 huruf. Asalnya adalah madda atau apa? Madada. Asalnya madada ya. Nah, karena huruf Madada. pertama dan keduanya sama, maka huruf pertama karena huruf kedua dan ketiganya sama, maka dijadikan huruf yang bertasdid, madda gitu ya. Nah, jadi imtadda ini juga adalah fiil mudha'af. Cuma bukan sulasi, tapi mazid. Kenapa mazid? Karena lebih dari 3 huruf. Polanya apa? Polanya ifta'ala. Asalnya apa? Madda. Ya. Asalnya madada, karena huruf kedua dan ketiganya sama, ditasdidkan atau diidghamkan jadi madda. Hakadha ikhwan. Wadih? Jadi, Paham tum? Kayaknya pahamnya pelan. Afana belum paham Ustaz. Hah? Ifta'ala ke madda Ustaz gimana ya? Ifta'ala ke madda belum paham. Baik. Ya. maksudnya kok aneh Mas. Tengoknya payah. Coba kita lihat ya di layarnya terlihat ya. Lihat Ustaz. Oke. Fi'il itu kan polanya Pak Ikhwan. Fa'ala. Ini sulasi ya. Fa'ala. Kan sulasi itu. Asalnya itu ya. Sekarang tadi ada fi'il apa? Ada fi'il. Ini kita hapus dulu ya. Supaya ada fi'il. Imtadda. Itu kan ya. Apa tadi imtadda ikhwan? Ya. Membentang ya. Imtadda. Nah, gitu ya. Imtadda ini berapa huruf ikhwan? Ini kan fi'il madhi ya. Sepakat nggak ini fi'il madhi? Sepakat tidak ini fi'il madhi ikhwan? Nah, Ustaz. Ya, ini fi'il madhi. Berapa huruf ini? 5. 5. 5. Sekarang kita lihat aja pola dari 5 itu. Ya. Pola dari 5 itu apa aja? Ada tafa'ala. Ada tafa'ala. Ada ifta'ala. Ada infa'ala gitu ya. Ada if'alla. Ada if'alla. Nah, sekarang imtadda ini polanya apa ikhwan? Imtadda ini polanya apa? Kita tentukan dulu polanya. Infa'ala ya Ustaz. Infa'ala. Infa'ala. Oke, kita tulis dulu. Mana nunnya? Salah Ustaz. Nah, salah. Ifta'ala. Apa polanya? Ifta'ala. Ifta'ala. Oke. Polanya adalah kita hapus dulu salah ya. Ini polanya ya. Benar enggak? Ya, Ustaz. Pertama tambahan, kemudian Asalnya imtadada gitu Ustaz, asalnya Ustaz. Hah? Imtadada gitu asalnya. Iya. Karena enggak, sebelum ini imtadda ini sebelumnya kita jadikan khumasi dulu. Kita hitung dulu, polanya kita cari dulu. Imtadda itu polanya apa? Ta'ala.
Selain ini bisa nggak kira-kira? Infa'ala ada nggak nun di situ? Enggak bisa, Ustaz. Enggak ada tanunnya, Ustaz. Ada nggak tambahan huruf tambahan yang mim huruf tambahan mim ada nggak? Enggak ada, Ustaz. Nggak ada. Huruf tambahan itu biasanya tafa Alif. ala bertasdid atau apa lagi? Infa'ala yang khumasi ya. Kemudian tambahan nun atau tafa'ala fa fi'ilnya tambahin alif. Nah, di sini kan imtadda. Mimnya nggak ada. Berarti mim ini adalah huruf pertama fa fi'il. Imtadda. Berarti kalau ifta'ala fa fi'il mana ikhwan? Fa fi'ilnya mana? Kalau imtadda ini polanya ifta'ala, alif ini adalah huruf tambahan, ta ini huruf tambahan. Berarti asalnya apa? Madda. Madda. Asalnya adalah ini. Asalnya fa'ala gitu ya. Gitu ya. Ya, Ustaz. Ini asalnya mada. Madada gitu ya. Ada. Asalnya madada. Tapi karena huruf kedua dan ketiganya sama, ini diidghamkan. Bunyinya jadi apa? Oh, ini. Bunyinya jadi Madda. madda. Bunyinya jadi madda, gitu ya. Berarti madda ini adalah mudha'af, ya. Hakaza ikhwan. Wadih ikhwan? Waldi, Ustaz, waldi. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, Ustaz. Memang agak itu ya. Maksudnya jarak jauh ini menjelaskan agak bingung juga kadang-kadang. Baik. Lupa-lupa, Ustaz. Nah, Ada lupa-lupanya makanya jauh. ya, sebelum perubahan ini ada contoh perubahannya ikhwan, halaman 81 ada perubahan jenis perubahannya, tapi kita belum nanti kita baca pembahasan pada pekan berikutnya. Yang penting sekarang kita baca dulu qawaidnya supaya antum ada gambaran ya. Qawaidnya supaya ada gambaran. Ikutin al-qawaidu. Al-qawaid. Hamzah. Hamzah. Ta'til af'alul mudha'afah. Ta'til Ulangi. Ta'til af'alul mudha'afatus sulasiyah. Ta'til af'alu mudha'afatus Minal abwabit taliyah. Minal abwabus saliyah. Kita terjemahkan langsung. Fi'il mudha'af ya. Ta'ti di sini artinya datang, tapi di sini kalau kita artikan datang nggak tepat ya. Fi'il mudha'af sulasiyah dibagi gitu ya, atau terbagi minal abwabit taliyah ya, atau menjadi beberapa bab berikut ya. Jadi fi'il mudha'af as-sulasi itu menjadi beberapa bab berikut ya. Awalan, ikutin. Minal babil awal nasara yansur. Mithlu syakka yashukku. Sabba yasubbu. Adda ya'uddu. Qassa yakussu. Marra yamurru. Syadda yashuddu. Jadi jenis fi'il mudha'af sulasiyah yang pertama adalah bab pertama, bab nasoro yansur. Artinya dia sejenis dengan nasoro yansur. Cuma nasoro yansur ini yang berubah adalah ain fi'ilnya, huruf tengahnya. Nasoro yansur. Tapi ketika fi'il mudha'af yang berubah itu bukan ain fi'ilnya, tapi huruf pertamanya atau fa fi'ilnya. Syakka yashukku. Berarti ini satu pola dengan nasoro yansur. Sabba yasubbu, adda ya'uddu, qassa yakussu, marra yamurru, sadda yasuddu. Artinya ketika fi'il madhi huruf pertamanya atau fa fi'ilnya berbaris fathah, ketika fi'il mudhari fa fi'ilnya berbaris dhammah pengganti ain fi'il di dalam fi'il salim. Seperti fi'il salim. Nasara yansuru.
Jadi fa fi'ilnya itu barisnya dikiaskan atau disamakan dengan baris ain fi'il di fi'il nasoro yansur. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ikutin minal babis tsani, dari bagian kedua atau bab kedua, daraba yadribu, yaitu bab daraba yadribu. Apa artinya? Artinya ketika fi'il madhi huruf tengahnya baris fathah, kemudian ketika fi'il mudhari huruf tengahnya atau ain fi'ilnya baris kasroh. Cuma ketika fi'il mudha'af, ain fi'il ini barisnya digantikan oleh fa fi'il. Jadi ketika daraba yadribu fi'il salim, tapi ketika mudha'af yang berubah itu adalah fa fi'ilnya. Ikutin sahha yasihhu, qalla yakillu, raqqa yarikku. Nah, ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, ikutin minal babir rabi', alima ya'lamu, mithlu dhalla yadhallu. Jadi jenis yang ketiga adalah mengikuti pola alima ya'lamu, yaitu ketika fi'il madhi ain fi'ilnya kasroh, huruf tengahnya kasroh atau baris bawah. Ketika fi'il mudhari huruf tengahnya fathah atau ain fi'ilnya baris atas. Cuma ketika fi'il mudha'af, fi'il yang bertasdid, ain fi'il ini, perubahan baris di ain fi'il ini menjadi perubahan baris di fa fi'il. Cuma dia nggak berubah, ya. Harusnya zalla ini adalah zilla, gitu ya. Alima ya'lamu. Tapi dibaca fi'il mudhari, fi'il madhi, karena tidak ada fi'il madhi diawali kasrah, maka dia tetap fathah. Zalla yazallu. Tapi asalnya adalah alima ya'lamu. Zalla yazallu. Intinya kesimpulan ikhwan, ketika kita menemukan fi'il mudha'af, maka ada kemungkinan fi'il mudhari'nya 3 baris, ya. Sakka, kemungkinannya yasukku, yasikku, atau yasakku. Gimana kita tahunya? Tahunya melihat kamus atau mendengar orang Arab berbicara. Jadi ini simai. Nggak bisa kita buat reka-reka, nggak bisa. Dari mana kita tahu sakka yasuku? Karena di kamus Farsi setelah sakka ini ada garis, kemudian ada dhamma. Berarti bacanya sakka yasuku. Kalau antum melihat kamus Munawwir atau kamus bahasa Arab, ikhwan, maka ketika setelah kata syakka, gitu ya, setelah kata sakka, maka ini antum akan temukan baris seperti ini, kemudian ada dhammah. Berarti itu mudhari'nya apa, ikhwan? Yashukku. Yasukku. Tapi kalau nanti antum menemukan raqqa, maka nanti ada garis seperti ini, barisnya kasroh. Berarti bacanya apa? Yarikku. Yarikku. Kalau antum nanti mencari kata zalla, nanti di garis seperti ini, di atasnya fathah. Berarti? Zalla. Zalla yazullu. Zalla yazul. Yazullu. Zalla yazullu. Seperti itu, ikhwan, ya. Nah, intinya sih ini, dari mana kita tahu mudhari'nya itu adalah dhammah, kasroh, dan fathah? Ya kebiasaan kita melihat, membaca, dan melihat kamus. Ya, mendengar, melihat kamus. Jadi ini nggak bisa direka-reka. Contohnya kita membaca dakhala, fi'il mudhari'nya apa, ikhwan? Dakhala fi'il mudhari'nya apa? Yadkhulu. Yadkhulu. Dari mana kita itu tahu bahwasannya dia adalah dhammah? Dari kamus. Dari kamus, Ustaz. Kamus. Atau antum sudah sering mendengar, ya. Dakhala yadkhulu. Bukan dakhala yadkhulu atau dakhala yadkhilu, enggak. Tapi dakhala yadkhulu. Paling mudahnya sih melihat kamus kalau kata-kata baru.
Contohnya jalasa fi'il mudhari'nya apa? Yajlisu. Yajlis. Dari mana kita tahu itu? Ya dari kamus gitu. Atau kita udah sering mendengar. Nah, seperti itu ikhwan ya. Jadi kalau pelajaran ini termasuk sulit, sebetulnya ini mengulang materi kita yang terdahulu. Ya. Cuma bedanya adalah ain fi'ilnya sekarang, baris ain fi'ilnya sekarang berpindah kepada apa? Fa fi'il. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah fi'il khusus. Namanya al-fi'lul mudha'af. Ya. Tapi kalau fi'il salim, salim itu artinya selamat, nggak ada perubahan aneh-aneh gitu ya. Namanya salim. Ya, salim itu artinya selamat dari perubahan. Kalau fi'il ini bukan salim, tapi ada mahmuz kemarin ya, ada mudha'af. Ya, kenapa dibedakan bukan disebut salim? Karena dia nggak selamat dari perubahan. Yang harusnya berubah itu adalah ain fi'ilnya. Ternyata di sini yang berubah adalah fa fi'il. Sementara itu ikhwan, untuk pemahaman awal, insya Allah karena penjelasan berikutnya ini adalah panjang juga, poin ke poin ba ini, ya, ini panjang penjelasannya. Poin ba ini penjelasannya ada di tabel halaman 81 dan 82. Artinya ketika kita melihat ini perubahan fi'il mudha'af, ya, antum lihat ya perubahannya ketika fi'il madhi ya. Fi'il madhi perhatikan, kalau fi'il mudhari kan, kalau fi'il salim yang hurufnya bukan huruf berdouble atau tasdid, contohnya zahab, ana zahab. Kalau ana zahab, Zahabtu. zahabtu. Ana zahabtu. Tapi ada ketika mudha'af dalnya dipisah, ada detu. Gitu ya. Nahnu ada dena. Anta ada deta. Anti ada deti. Antuma ada detuma. Antum ada detuma. Antum ada detum. Antunna ada detunna. Nah, huwa dia kembali ke tasdid, ada, ya, ada. Kemudian ketika hiya adat, huma ada, huma addata, hum addu, hunna adadena. Nah, jadi ada perubahan, kadang dia bertasdid, kadang dia dipisah, gitu ya. Kemudian ketika fi'il mudhari, ya, ada itu a'uddu, na'uddu, ta'uddu, ta'uddina, ta'uddani, ta'udduna. Nah, kapan dipisah? Ketika ketemu nunun niswah, ta'dudna, ya'uddu, ya. Kalau fi'il mudhari umumnya adalah diidghamkan, digabungkan. Tapi fi'il madhi umumnya adalah dipisah, ya. Dan ketika fi'il amr, ya, fi'il amr umumnya adalah idghamkan atau disatukan, kecuali ketemu nunun niswah. Nah, ini seolah penjelasannya pada pertemuan berikutnya. Intinya pada pelajaran kita hari ini, yang penting antum memahami bahwasannya fi'il mudha'af itu ketika dari fi'il madhi dan mudhari perubahannya itu bisa dhammah, bisa kasrah, bisa fathah. Bisa sakka ya suku, atau rokko ya riku, atau zalla ya zalla. Dari mana kita mengetahuinya? Dari mana ikhwan? Melihat Kamus. atau sering mendengar. Ya, sementara seperti itu ikhwan, qabla an naqtatima akum soal, sebelum kita tutup ada pertanyaan. Sebetulnya materinya tidak berat ya. Cuma karena udah lelah kali ya, jadi agak berat ya. Tapi insya Allah pada pertemuan berikutnya akan lebih memahami ketika kita menjelaskan perubahan-perubahan. Wallahu a'lam. Qabla an nakhtatima akum soal, falyatafaddal. Wadih ikhwan? Allah wadih. Antum? Alhamdulillah. Naktafi bihadza, nuwasil insyaallah fi usbu'il qadim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.